Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu Jateng Bicara hadir hari ini bersama saya spesial ya. Sudah hadir ada Ibu DRA Rustiawati, APT MKes Epit, Kepala Balai Besar POM Semarang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah Nah sehat. ini kalau untuk Bu Rustiawati kita panggilnya apa nih Bu? Enaknya nih Burus biasanya. Oh Burus ya. Ini untuk kalau Burus yang pertama kali hadir nih dari BPOM hadir ke sini ya Bu ya. Iya. Boleh diceritakan dulu habis perjalanan dari mana aja, karena Burus juga baru di Semarang ya Bu. Sebelumnya dari banyak tempat. Banyak. Luar biasa. Disapa dulu nih Bu biar Kang Mas dan Mbak Ayu pendengar Jateng Radio semakin sayang nih sama BPOM. Monggo. Baik. Selamat pagi Kang Mas, Mbak Ayu. Semoga sehat selalu ya, sehat dan bahagia selalu tentunya. Baik. Kita hari ini mau ngomongin tentang apa Ibu? Wah, tentang apa ya? Jamu nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Oke. Karena kan sekarang ini lagi tren, mungkin Ibu pernah lihat nggak? Karena di TikTok nih Bu, sekarang banyak nih Gen Z yang biasanya ngopi, sekarang mereka tren minum jamu. Oh, betul sekali. Itu. Jadi ada namanya apa? Cheers minum jamu itu ya. Jadi kayak ada konten mengajak Gen Z itu sekarang ini untuk tidak banyak minum kopi, tapi mereka minum jamu, terus tidak banyak minum minuman keras, tapi minumnya jamu nih Bu. Nah, kita nanti akan bahas jamu-jamu ini ya, biar Gen Z tetap aman ya. Takutnya kan jamu itu ada yang legal dan juga ada yang ilegal. Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Ya, ternyata emang lagi rame juga nih Bu di media sosial, namanya adalah tren party jamu. Nah, jadi anak muda ini mereka beralih minum jamu. Biasanya kalau party minum minuman yang lain ya kan, kayak minum minuman keras kayak gitu. Nah, sekarang Gen Z ini lebih sadar kesehatan. Mereka beralihnya adalah minum jamu. Nah, cuma kita kan juga harus mengarahkan nih bahwa jamu yang aman tuh seperti ini loh. Tapi sebelum masuk ke situ, saya penasaran nih. Kalau untuk 2026 nih, apakah ada tren nih? Mereka yang sering posting di media sosial ini mempengaruhi nggak sih Bu? Ada kenaikan mereka yang suka minum jamu, atau justru menurun, atau sama aja nih? Monggo silakan. Iya, Kang Mas dan Mbak Yu, mungkin saya perlu jelaskan dulu ya bahwa tadi disebut ada program idaman ya, Indonesia Sadar Jamu Aman. Jadi memang ini diinisiasi Badan POM agar pemerintah daerah kita semua termasuk di dalamnya adalah memahami, sadar bahwa jamu kita harus uri-uri kalau dalam bahasa Jawa bilangnya. Kenapa? Karena kita itu budaya minum jamu kita Indonesia itu sudah diakui oleh UNESCO loh. Kita harus bangga itu. Di Desember 6 kalau nggak salah, 6 Desember 2023. Nah, jadi ini harus kita jaga betul. Itu persaingan antar negara katanya ketat sekali. Malaysia pengen itu diakui, jamunya direbut Malaysia. Negara lain juga banyak juga, ada Korea juga, Jepang itu juga ada jamu juga. Nah, tetapi jatuhnya di Indonesia. Ini kan pulung bagi Indonesia ya, yang harus kita jaga. Nah, oleh karena itu Badan POM menginisiasi program idaman ini, Indonesia Sadar Jamu Aman, yang mendorong pemerintah daerah untuk melestarikan, meningkatkan, mengembangkan jamu ini sehingga bisa kita jamu menjadi itu tadi disukai Gen Z kita, generasi yang sekarang ya. Kalau jamu mungkin di era zaman saya minum jamu, tapi kalau sekarang kalau nggak kita kenalkan pasti akan lama-lama hilang ya, karena bisa saja nggak enak. Nah, memang Badan POM juga mendorong, karena sebelumnya saya kan juga sebagai Direktur Pengawasan Obat Tradisional di Jakarta ya. Jadi saya punya tugas bagaimana jamu ini eksis gitu. Nah, jadi kami mendorong industri-industri jamu yang besar itu punya kafe-kafe gitu. Jadi kafe jamu kita dorong. Dan sudah ada sih beberapa kafe-kafe jamu yang muncul di sekitar di daerah-daerah kayak di Jakarta Kota Lama. Kota Tua ya, kalau di Jakarta Kota Lama di Semarang ya. Nah, di Kota Tua itu ada, kemudian di UGM juga punya. Jadi beberapa sentra-sentra perekonomian di mall juga ada juga kafe-kafe jamu ini yang kita dorong agar gen sekarang ya, mulai dari milenial sampai ke gen alpha ya sudah muncul itu bisa mengenal jamu dan bahkan
seperti orang tua kita, budaya minum jamu tuh terus dijalankan sehingga kita tuh sehat. Iya. Karena pasti jamu itu menyehatkan karena sudah dari turun temurun itu sudah terbukti. Itu kan secara empiris namanya ya, sudah terbukti gitu. Jadi kami sangat senang kalau memang ada apa tadi tren party jamu gitu. Jadi nggak partinya party yang lain, jamu pasti bermanfaat tuh menyehatkan kita. Baik. Gitu. Nah, cuma bagaimana nih Bu kalau misalkan membedakan juga ya antara yang ilegal gitu. Nah, masih banyak nggak sih jamu-jamu ilegal ini beredar tentunya di Jawa Tengah dan Semarang sendiri? Kalau ilegal pasti ada ya. Kita kan sekarang perdagangan online tuh marak nih. Banget. Live Bahkan katanya kita itu lebih senang jarinya aja yang bekerja ya di kasur di atas tempat tidur. Kita pagi-pagi udah cek di toko e-commerce ya, toko hijau dan lain sebagainya. Jadi adik-adik kita modelnya udah seperti itu. Jadi maka perdagangan online tuh marak maju pesat. Nah, cuman kekurangannya perdagangan online tuh kan kita nggak bisa lihat produk nih. Betul. Jadi kita beli dulu, kemudian kita dapatkan. Ya kalau produknya benar, kalau nggak benar. Nah, sehingga ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha kita yang tidak bertanggung jawab ya, nggak semua pelaku usaha yang memanfaatkan itu dan dijual lah produk-produk ilegal yang di online. Jadi memang yang online nih yang memang kita harus waspadai. Kalau offline sejauh ini masih aman ya, masih kita kan ngawasin juga Badan POM gitu. Nah, jadi yang online nih yang harus ekstra waspada, harus dicek betul-betul. Kita Badan POM, saya pernah punya program namanya interaksi. Interaksi. Ya, itu mewajibkan marketplace itu mencantumkan nomor izin edar. Nomor izin itu singkatan saya lupa ya, interaksi itu input data izin edar ketika promosi. Jadi kalau kita jual tuh sebenarnya kan promosi ya. Di online tuh mereka wajib tuh e-commerce itu mencantumkan NIE, nomor izin edar dari BPOM. Itu kan nomor izin edar tuh kayak kita punya SIM ya, itu melekat pada produk gitu. Nah, jadi produk apa nanti ada NIE-nya di situ. Itu sebagai apa ya, sebagai guidance untuk masyarakat membeli bahwa itu legal atau tidak. Cuman memang masih banyak marketplace yang tidak tunduk. Katanya gini, Bu, kalau kita jual semuanya polos-polos aja, yang bener-bener aja nggak laku, Bu, gitu kan. Namanya jual katanya betul. Ada cheating-cheatingnya gitu. Nah, jadi ya seperti itu. Maka ya masyarakat masih bisa mengecek ini legal atau tidak dengan nanti kita ada BPOM Mobile sebenarnya. Ada aplikasi namanya BPOM Mobile. Jadi bisa di gadget kita masing-masing kita download dulu di App Store apa Play Store, itu BPOM Mobile. Nanti setelah terinstall di situ kita bisa lihat kalau ketemu produk kita dicek cek produk. Langsung gitu. Difoto atau di foto bisa. Kalau di produk tuh sekarang kan ada barcode-nya ya. Barcode itu bisa di-scan, nanti akan muncul di situ produk dikenali atau tidak. Nah, kalau dikenali oleh BPOM, maka itu aman bisa dikonsumsi. Tapi kalau tidak dikenali, maka jangan dikonsumsi. Itu filter oleh masyarakat. Tapi ada juga produk yang tidak ada barcode-nya. Nah, tapi di situ kan ada nomor NIE-nya BPOM, dia tulis BPOM NIE sekian gitu. Kalau jamu kan TR sekian atau TI sekian. Ada 9 digit atau 11 digit, saya agak lupa teknisnya. Tapi itu bisa dicek BPOM di BPOM Mobile tersebut, diklik nomor izin edarnya, terus kemudian diketik TR berapa gitu. Nanti akan muncul produk dikenali atau tidak gitu. Jadi masyarakat sebenarnya bisa untuk mengenali itu legal atau ilegal. Jadi memang ada ya kan, dan kalau memang sering mengkonsumsi jamu atau memang nggak ada salahnya juga untuk mengunduh aplikasi itu tadi ya Bu ya. Ya seharusnya wajib ya untuk adik-adik, karena itu tidak hanya untuk jamu saja ya Mbak. Itu bisa kalau yang gadis-gadis bisa lihat
produk kosmetik Oh, yang skincare, dikonsumsi skincare-nya ya. itu Apalagi terdaftar tidak betul. gitu di Sekarang kan BPOM. banyak juga ya kan Bu skincare yang tidak resmi gitu Ya kan. itulah Tuh. makanya bedakan itu dengan BPOM Mobile tadi gitu. Oke, jadi jangan lupa nih Kang Mas dan Mbak Yu wajib download BPOM BPOM Mobile. Mobile, Itu betul. bisa di Android, bisa di iOS juga Ya, atau bisa, semuanya bisa ya bisa. tuh. Jadi itu mudah, nanti kamu bisa ngecek semuanya di situ ya Bu ya, dijamin aman. Jadi jangan asal beli, nanti takutnya udah beli dipakai udah rusak aja kayak gitu kan Bu. Iya, Itu malah lebih ternyata bahaya. ilegal, ternyata Nah, berbahaya kan kita juga yang rugi ya. betul. Gitu. Nah, kalau yang membedakan Ibu, kan BPOM ini juga masih menemukan banyak produk yang tentunya mengandung BKO, ya Iya. kan? Nah, apa sih jenis BKO yang paling sering ditemukan ini, Bu? Ya, Di luar BKO sana. itu Kang Mas dan Mbak Yu mesti Oh, tahu iya, ya. ya. Harus ditahu dulu nih Itu BKO kalau apa di nih? perjamuan atau jamu ya, produk jamu. Kalau sebenarnya kalau sekarang kita nyebutnya bisa obat bahan alam ya. Jadi itu ada istilah BKO. Itu BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya. Bahan kimia obat itu sebenarnya itu obat, bahan kimia ya. Obat itu kan chemical ya. Ya. Bahan kimia yang dia sebagai obat fungsinya itu. Nah, kenapa tidak boleh ada di jamu? Karena jamu ini dia punya kelas sendiri, punya sifat sendiri. Jamu ini kan diminum setiap hari. Betul. Atau sering diminum ketika orang sehat maupun dia sakit, boleh juga. Dan dipakai karena turun temurun tuh kan dipakai sering gitu, bahkan bisa tiap hari. Untuk jamu-jamu tertentu kan kita boleh minum tiap hari, misal kayak temulawak, Ya. kayak kunyit asem gitu ya, asal gulanya dikontrol ya. Ya. Jangan sampai terus minum Gulanya Nanti manis gulanya banget. naik, Ya, sama gitu. aja itu. Ini sama aja bohong. Jadi kita ambil sari dari tanaman tersebut kayak gitu. Nah, jadi itu, nah kemudian apa namanya ya jamu itu memang harus aman lah ya, harus kita pastikan tadi dengan BPOM Mobile gitu. Seperti itu harus Dicek ya. harus dicek ya. Dan kalau ya yang BKO-nya ini itu kan pelaku usaha yang nakal-nakal ya. Jadi mereka memanfaatkan karena itu bahan kimia obat tuh dia punya efek cespleng, maka kadang ditambahkan di dalam jamu. Tapi sebenarnya bahayanya apa? Kan jamu tuh diminum terus-menerus. Nah, kalau di dalamnya ada bahan kimia obat, maka itu akan masuk berat beban kita, ginjal, liver kita akan kena tuh. Lambung juga akan kena. Banyak kasus yang BKO itu ada di jamu, kemudian orang minum, misalnya kayak pegel linu, kayak sakit lututnya sakit ya, asam urat dan lain sebagainya, ternyata di dalamnya ada zat kimia obat itu, bahan kimia obat yang sifatnya dia korosif ya, kena lambung, diminum terus dia bocor lambungnya. Iya. Bisa. Kemudian yang kedua tuh livernya, karena kan kalau obat dikonsumsi itu kan nanti tubuh harus menetralisir si obat itu, harus dikeluarkan dari tubuh toh, di lewat urin, lewat feses, lewat keringat gitu. Itu kerja dari liver dan kerja dari ginjal yang memproses, dia harus keluar gitu kan. Dia racun, obat itu racun loh. Iya. Obat itu racun, makanya dia dosisnya harus tepat gitu. Oh, nah ini yang kadang Makanya kurang disadari juga ya Bu dipahami ya. oleh masyarakat, seolah-olah kayak obat itu yang ngobatin, dia racun. Betul. Dosisnya melebihi maka dia akan mengenai tubuh kita. Kalau dosisnya tepat maka dia mengobati. Betul. Kalau dosisnya terlampaui maka dia akan bersifat racun dan akan merusak tubuh kita. Nah, kenapa BKO nggak boleh ada di jamu? Karena itu tadi, jamu itu diminum terus-menerus. Kalau obat kan di bawah pengawasan dokter tuh. Iya. Jadi kita diminumnya ketika sakit ya. Betul. Orang sehat ya nggak perlu minum obat, ngapain gitu. Tapi kalau jamu kan orang sehat boleh minum jamu. Nah, ini yang makanya nggak boleh di dalam jamu, nanti merusak tubuh kita, jadi alih-alih mau sehat jadi malah sakit ya Bu ya, malah rusak, ginjal kita jebol, liver kita juga jebol gitu. Betul. Tapi saya sempat baca nih Bu, entah ini benar entah ini salah ya. Jadi kalau misalkan keseringan minum jamu, kadang kan di jamu itu kan kayak ada ketika didiamkan gitu di bawahnya kayak ada endapannya itu. Nah, ya, itu sebenarnya endapannya itu aman atau tidak sih Bu? Padahal kan ya sebenarnya itu dari bahan-bahan, misal kunyit ya kunyit, kemudian dari asam atau dari jahe, dan kadang kan membuat endapan di bawahnya. Nah, itu sebenarnya boleh diminum atau lebih baik jangan gitu? Sebenarnya endapan ini kan berarti dia
kan ada janin. Nah, janin Iya. itu kan nggak kuat ya dengan paparan yang terlalu besar. Nah, ketika kita hamil maka itu yang harus hati-hati. Tapi kalau ketika kita tidak sedang hamil, konsumsi jamu dengan ampas-ampasnya juga tidak masalah karena itu kan serat-serat sisa-sisa. Jadi tanaman itu kan zat aktifnya biasanya ada di antara serat-serat tersebut. Kalau misal daun kan ada urat-uratnya, kemudian ada sel-sel daunnya itu sendiri. Nah, itu yang diekstraksi, diambil, kemudian sisanya ya tinggal sel-sel daun dan sel-sel serat-seratnya itu. Itu malah membantu kita melancarkan, maaf ya, buang air besar ke belakang ya, Bu, ke belakang itu lebih karena dia serat gitu. Itu sih yang harus dijaga kan, dosisnya jangan melampaui batas. Jamu pun juga ada jamu yang mengandung zat aktif secara alamiah ya. Apa itu, Bu? Ada jamu sebenarnya ini daun dari senyawa alam, herbal, tapi dia punya sifat misalnya ke jantung. Daun di namanya kita sebutnya digitalis ya. Digitalis itu herbal, tapi dia punya sifat, dia punya efek kerja jantung. Nah, itu nggak boleh jadi kita minum di jamu, nggak boleh. Jadi ada herbal-herbal yang dilarang digunakan di dalam jamu sebagai jamu itu juga jamu. Ya, karena sifat dia sebagai obat tadi. Misal contoh lagi adalah ada daun sena namanya. Daun sena ini dia bisa dia efeknya laksatif. Laksatif itu memperlancar buang air besar. Nah, itu nggak boleh di dalam jamu karena dia bisa menimbulkan diare, nanti diare yang parah dan lain sebagainya, itu bahaya. Jadi jamu ya kita ambil dari herbal-herbal yang tidak berbahaya, secara turun-temurun memang aman kalau dipakai terus dan tidak membahayakan kesehatan gitu. Baik. Jadi kalau misalkan obat diet yang memperlancar itu juga bahaya ya sebenarnya. Iya, hati-hati karena semua yang berlebihan kalau minumnya sekali dua kali oke ya. Juga cek lambungnya. Kadang-kadang kan kalau terlalu banyak terpapar yang jamu begitu, apakah dia kan jamu juga punya efek samping karena jamu ini punya zat di dalamnya namanya metabolit sekunder yang kita pakai untuk memelihara kesehatan kita. Itu nah, secara alamiah dia kalau pemakaiannya tuh normal aja, dia Tuhan ngasih itu memang untuk mengobati kita biar murah, biar nggak harus semuanya beli dan lain sebagainya gitu. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sebelum menjawab pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu ya. Sekarang ini kan banyak nih penjual jamu khususnya yang beralih ke media sosial. Nah, kita penasaran juga nih Bu, sebenarnya ada patroli cyber tidak sih untuk mengawasi mereka penjual ini? Silahkan Bu. Iya, Kang Mas dan Mbak Yu, perlu kita ketahui bersama, Badan POM juga bermetamorfosa ya, karena pada pelaku usaha kan perdagangan itu kita sudah merambah ke online. Mungkin nggak tahu 50-50 atau malah lebih kayaknya nih Bu, dari yang offline ya. Nah, sehingga Badan POM pun juga di dalam pengawasan juga harus masuk ke ranah online gitu. Kita punya patroli cyber memang. Ya, kita patroli cyber, jadi kita bisa petakan siapa-siapa yang melakukan perdagangan ilegal di online ya. Online kan banyak marketplace, banyak. Nah, jadi kami akan memantau, kami punya alatnya dan lain sebagainya. Tapi orang kan di online tuh kan cara dagangnya doang ya. Tapi sebenarnya kan produk tetap ada pabriknya, tetap ada yang jual, tetap ada yang gudangnya ada. Nah, itu nanti dari patroli cyber baru kita akan evaluasi, kita akan lihat kalau bahasa kepolisian tuh kita lakukan investigasi begitulah, kayak intelijen, kayak penyelidikannya kepolisian. Kami juga punya karena BPOM juga sama kayak polisi, kita punya penyidik juga namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang nanti kalau ada yang melanggar kita akan berikan sanksi gitu. Sanksinya bisa administratif, bisa juga sampai ke pidana, sampai ke pengadilan begitu. Jadi online juga, perdagangan online juga kita awasi. Namun memang karena saking banyaknya, kami secara sumber daya ya pasti kewalahan ya. Pemerintah dengan pelaku usaha pasti
nggak mungkin lah pemerintah bisa nututin. Betul. Ini masyarakat bisa membantu juga ya Bu ya. Kami butuh masyarakat itu membantu kami dengan cara mereka itu pinter juga gitu. Yuk dicek ya di BPOM Mobile. Nanti kalau produknya itu ada NIE-nya dikenali di BPOM Mobile, masih juga kita harus lihat. Kadang-kadang ada NIE-nya benar, tetapi dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terus kemudian ditambah BKO gitu. Waduh. Ada seperti itu. Nah, jadi tapi memang jarang ya. Biasanya yang mengandung BKO itu dia jelas-jelas ilegal. Nomornya fiktif, kalau dicek itu tidak dikenal gitu. Nah, jadi itu yang ber-BKO. Jadi jarang yang ber-NIE itu mereka ditambah BKO. Nah, oleh karena itu filter awal masyarakat kita ya, Kang Mas dan Mbak Yu ini emang harus dilihat dari BPOM Mobile tadi gitu. Oke, baik. Nah, ini kayaknya kita menjawab pertanyaan ya. Ini yang masuk-masuk lagi banyak, Bu. Jadi kita akan jawab langsung aja kali ya, biar nanti kejawab semuanya. Yang pertama dari Mbak Ningsih dulu yang ada di Meranggen tadi. Ibu, saya ini minum obat yang sudah ada tulisan berizin BPOM untuk menyembuhkan sendi, tapi badan memang langsung enak, tapi kok lama-lama pipi saya jadi besar. Nah, monggo silahkan. Nah, kalau lihat produk sudah ada tulisannya BPOM TR sekian, jangan langsung percaya gitu. Cek dulu di BPOM Mobile. Karena kalau kami sebagai orang BPOM, kami tahu kira ini yang legal apa ilegal. Dengan misalnya dengan nomor BPOM-nya kita tahu. Tapi kalau masyarakat awam di-compare dengan BPOM Mobile tadi, aplikasi yang kita harus punya. Kenapa? Karena kalau produk itu ber-NIE benar, NIE legal, itu dia tidak akan cespleng itu gitu. Misalnya instan gitu ya Bu ya. Nggak ada jamu itu yang instan. Jamu itu pasti memelihara kesehatan, diminumnya berulang-ulang sampai nanti bisa sampai sembuh gitu. Kalau ada keluhan awal itu kita bisa sembuh gitu. Nah, itu jamu. Tapi kalau malamnya minum, kemudian 1 jam kemudian terasa enak atau besok paginya enak, cespleng, itu hati-hati, itu pasti ada kemungkinan besar itu mengandung bahan kimia obat. Nah, jadi adik tadi yang di Meranggen di Meranggen tuh mungkin tidak dicek ya di BPOM Mobile, jadi hanya melihat ada BPOM-nya, padahal nomor BPOM ada juga asli, ada juga yang palsu. Jadi harus dicek di BPOM Mobile. Betul, berarti itu pipi besar itu. Nah, pipi besar itu kan tadi apa, untuk sendi. Biasanya sendi itu kalau di herbal itu memang ada herbal yang untuk sendi, tetapi kan butuh waktu ya, butuh proses, misal beberapa hari baru membaik. Nah, kalau cespleng itu ada bahan kimianya, biasanya ya dexamethasone itu hormon, sebenarnya itu kelompok hormonal yang memang akan mempengaruhi efek sampingnya dia moon phase gitu. Moon phase. Jadi menahan air di dalam tubuh kita, dan itu hati-hati, itu ginjal kita itu. Jadi juga dia bisa menahan zat itu di dalam ginjal gitu. Hati-hati ya. Jadi itu sudah indikator yang ini ya buat Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau jamu itu ilegal atau mengandung bahan kimia obat, sebenarnya indikatornya di samping tadi BPOM Mobile-nya harus dilihat. Juga kalau dia cespleng, maka sudah pasti itu bukan jamu yang benar gitu. Karena kalau jamu yang benar tidak akan cespleng, dia butuh waktu. Ya, gitu. Soalnya kalau nggak gitu nggak bisa tidur katanya. Terus kemudian ada pengobatan lain lah ya. Jadi maksudnya konsumsi makanannya juga harus dijaga, olahraganya harus rutin. Kemudian misalnya ke dokter dicek itu lututnya ada faktor apa. Maksudnya kan sakit lutut macam-macam, ada minyaknya, ada sendinya yang radang, ada juga yang udah terkikis. Jadi harus diketahui oleh dokter dulu, baru nanti treatmentnya tepat. Jangan langsung minum jamu. Betul. Karena hati-hati juga itu lambungnya juga bisa bocor kalau banyak minum jamu. Ya kalau orang Jawa bilang kasep gitu ya Bu ya. Keseringan gitu kayaknya. Keseringan, ya tubuh kita juga akhirnya jebol juga kan. Baik. Berikutnya dari Meranggen kita ke Welahan ya. Ada Sugi atau Pak Sugi ini ya. Apakah ramuan yang dioles semisal minyak-minyakan, parem, DLL itu tergolong jamu Bu? Apakah ramuan tradisional yang tidak diminum pasti lebih aman? Ya, kalau yang oles-olesan itu
bisa juga masuk kategori jamu, bisa juga masuk kategori obat, tergantung kandungan di dalamnya. Oke. Kembali lagi kalau jamu itu kandungannya adalah herbal, ya. Herbal itu herbal atau bisa dari tanaman, bisa dari hewan. Misal ekstrak hewan itu bisa sebagai jamu di situ. Gitu. Nah, kalau dilihat dari risikonya, memang yang risiko paling besar itu yang diminum. Ya. Kalau dioles itu kan dia di permukaan kulit, jadi betul. agak lama masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke aliran darahnya lebih lama, sehingga dikatakan bisa lebih aman begitu. Tapi ya kembali lagi harus dicek dengan BPOM Mobile, karena kalau ilegal kita pakai nanti kasihan ya pelaku usaha yang resmi yang nurut aturan itu menjadi kalah dengan yang ilegal main shortcut begitu, potong kompas gitu. Gitu ya untuk Kang Mas dan Mbak Yu di Jawa Tengah, tolong yuk kita belinya yang legal. Yang legal-legal aja. Berikutnya dari Solo Baru ada Alea. Saran saja sih Bu, mungkin BPOM bisa bekerja sama nih dengan Balai Latihan Kerja untuk bisa mengadakan pelatihan bagi orang-orang yang tertarik di dunia perjamuan agar bisa jadi barismu alias barista jamu. Jadi hal ini bisa membuka lapangan kerja nantinya, dan nanti juga makin meningkatkan minat konsumsi jamu ke generasi muda, sama seperti profesi barista, dan akhirnya berpengaruh ke banyak dan menjamur kayak coffee shop katanya. Silakan. Alea. Dari mana nih? Solo Baru Bu. Alea. Solo Baru kan memang itu daerah sentra jamu juga ya. Terima kasih Kak Alea masukannya. Jadi ini menjadi catatan kami karena saya terus terang juga baru ya di Jawa Tengah. Jadi nanti saya akan coba industri-industri jamu kita untuk bisa mengembangkan yang tadi saya sampaikan, bahwa Badan POM memang mendorong adanya kafe jamu itu untuk menjembatani yang generasi tua yang minum jamu, generasi baby boomers, Gen X ya, ke Gen Y dan Z sekarang, itu untuk bisa tetap mengkonsumsi jamu tapi ala mereka, mereka kan di kafe. Jadi ini juga adalah kafe jamu gitu yang kita kembangkan. Nanti terima kasih nih masukannya, saya jadi ya kita Jawa Tengah ini kan sentra jamu ya. Kalau kita bicara Indonesia itu maka jamu itu terbesar ya di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah pabrik-pabrik jamu juga banyak yang besar-besar, artinya berarti bahan alamnya juga tersedia ya. Nah ini kalau nggak kita dorong ke marketnya, maka sayang rasanya gitu. Jadi ini terima kasih nih, saya sudah diingatkan, mungkin saya akan doronglah teman-teman industri jamu yang udah besar-besar untuk bisa mendirikan dan mendorong juga ya teman-teman swasta, adik-adik yang muda untuk bisa, kalau bisa punya berkesempatan mendirikan yaitu kafe jamu atau yang sesuatu yang berkaitan dengan jamu, alangkah bagusnya, bagusnya. Dan BPOM juga sebenarnya dalam konteks pelatihan BPOM sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengadakan BIMTEK begitu. Tapi mungkin untuk yang sifatnya langsung seperti kayak membangun startup itu memang harus dengan pemerintah daerah gitu. Nggak mungkin kami sendiri, kami punya ilmunya, nanti pemerintah daerah yang menyediakan sarana prasarananya, mereka punya masyarakat, mereka bisa punya dinas-dinas terkait juga, UMKM kan ada di pemerintah daerah, kabupaten kota, nanti bekerja sama, kami memberikan ilmunya begitu. Biasanya sudah terjadi seperti itu. Tapi kalau tadi dengan mana itu tadi yang masukannya itu kita pelatihan Alea ya, pelatihan yang langsung ya, misalnya kayak membahas startup barista jamu ya, jadi biar nggak ya kita nggak minum kopi terus, kopi gitu, boba gitu ya. Saya juga kayaknya pernah ini Bu, ada es krim jamu deh kayaknya juga ada. Itulah itu kafe jamu. Saya nggak sebut nama, nanti kalau nama kita ngendorse ya, dibilang BPOM nanti enggak. Itu memang sudah ada industri jamu yang punya kafe jamu. Nah, dalam konteks menjembatani ke adik-adik kita itu, maka jamu tersebut salah satunya adalah dicampur es krim. Jadi kan biar dapat es krimnya ada juga jamunya, daripada kita minum manis-manis doang tapi perisa loh. Ingat loh, sekarang tuh kan pakai banyak perisa itu.
Nah, kan mending pakai herbal, kita dapat manfaat herbalnya meskipun ada gulanya lah ya, tapi kan paling tidak sudah ada herbalnya. Betul. Daripada gula semua dan perisa itu kimia juga. Iya, betul itu, Ya, enggak sehatnya double ya, Bu ya. Baik, berikutnya kita ke Murbei di Semarang aja, di Murbei dari Marvel. Kalau di obat kimia ada aspirin obat segala sakit. Kalau di jamu-jamuan juga ada nggak, Bu? Aspirin obat segala sakit. Iya, kalau di obat kimia ada aspirin, katanya obat segala sakit. Nah, kalau di jamu-jamuan ada nggak, Bu? Gitu. Aduh. Karena itu tadi obat itu dia mengobati ya. Kalau jamu itu diminumnya jangan ketika sakit. Karena dia kan memang dipakai dalam long time ya. Jadi waktunya lama, maka ketika masih sehat itu udah biasakan minum jamu. Contoh yang saya bisa kasih ya, temulawak. Temulawak ini adalah udah terbukti secara empiris dan secara penelitian itu dia sebagai hepatoprotektor. Apa itu, Bu? Hepatoprotektor itu adalah bisa memelihara fungsi liver kita. Saya kalau bilang hati, nanti hati itu hati kita ya. Hati cinta. Hati cinta. Kita ilmiahnya liver gitu, liver. Liver kita punya jantung, punya usus, punya liver, empedu dan lain sebagainya. Ini liver kita itu kan tadi fungsinya dia mendetok racun-racun yang masuk ke dalam tubuh, termasuk obat itu juga racun. Nah, didetok oleh liver. Nah, liver ini karena detok dia kerja berat dong. Betul. Kayak tukang bersih-bersih gitu ya. Pokoknya dia kuncinya gitu ya, Bu ya. Dia kuncinya di lambung, terus kemudian liver dan ginjal, terakhirnya ginjal, sehingga keluar air kencing, keringat, itu semua kan kotoran-kotoran yang dibuang setelah didetok tadi. Nah, livernya harus dijaga. Mesin juga kita kan ada perawatan mesin ya, gitu. Nah, jadi untuk menjaga liver ini salah satunya itu dengan temulawak tadi. Temulawak ini sudah kita Indonesia ini sedang mengajukan temulawak tuh sebagai ikonnya Indonesia. Ini sedang proses nih sekarang. Kita berdoa bersama. Kita doakan. Karena kan kalau kayak Korea kita punya ginsengnya Korea ya. Betul. Indonesia punya temulawak yang saat ini tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, ini lagi didorong itu menjadi ikonnya Indonesia. Dan itu sudah terbukti untuk hepatoprotektor. Maka minumlah temulawak setiap hari kalau mau aman. Ya, temulawak kita asli temulawak dipotong-potong, dikeringkan, baru diseduh atau direbus pakai air panas, ditunggu sampai dingin, baru itu diminum. Kalau mau itu murah ya. Tapi kalau bisa beli yang dalam bentuk kapsul, banyak juga sediaan yang sudah ekstra. Kalau ekstrak ini aman aja. Kalau ekstraknya temulawak silahkan diminum setiap hari, itu liver kita terjaga. Itu ya salah satu gongnya adalah temulawak ya. Satu lagi dari Vero yang ada di Banyumas. Bu, kan sekarang warga itu sering ya nemu ada warung atau toko kelontong yang jual jamu mencurigakan. Sebenarnya cara lapornya ke BPOM itu kemana sih, Bu? Harus lewat aplikasi, lewat telepon atau bagaimana? Saya jadi gini, adik kita di Banyumas ya, Vero, adik Vero di Banyumas. Terima kasih ya, Dek. Memang ada toko-toko, warung-warung kecil-kecil gitu yang menjual itu yang mencurigakan gitu ya. Jadi ini bagus nih. Kadang-kadang semakin kecil atau relatif, kalau toko-toko warung-warung kecil ini kan kita tahu yang menjual mungkin, mohon maaf ya, pendidikannya barangkali tidak kurang qualified begitulah, sehingga tidak paham dan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita yang mengerti kita harus waspada. Betul, di warung kecil itu ada kemungkinan penjualannya tidak benar gitu, karena kemampuan tadi, pengetahuan dan kemampuan si penjualnya. Ya, maka kita diingatkan. Nah, kalau yang mencurigakan, melaporkan ke Badan POM ya. Tapi bisa juga ke Dinas Kesehatan kalau mau dekat Dinas Kesehatan setempat. Kalau Badan POM itu kalau mau dicatat ya, ada
kami itu sebenarnya punya banyak pengaduan, tapi ada mana nih? Sertifikasi informasi 081 225 Oke. 694 252 ya, itu yang umum. Tapi kalau lupa, ketika tiba-tiba lupa, buka aja websitenya Balai Besar POM di Semarang. Nanti di situ ada WA chat, layanan lewat chat, lewat WA gitu. Kalau lupa ya, kalau buka web kan nggak lupa ya. Iya. BPOM Semarang aja muncul pasti. Betul. Itu di situ ada WA chatnya. Tapi kalau mau dicatat ya itu tadi. Itu di situ silahkan menyampaikan misalnya kecurigaan apa yang diketahui, dan ini adalah fungsi fungsi pengawasan kita itu. Memang masyarakat tuh punya peran di dalam pengawasan gitu ya. Tiga pilar itu salah satunya masyarakat tuh punya fungsi pengawasan, yaitu tadi fungsi kontrol. Misal melihat ada yang nggak beres, disampaikan, dilaporkan di BPOM boleh, di dinas kesehatan pun boleh, karena kita juga bermitra dengan dinas kesehatan setempat. Gitu. Nah kalau misalnya terpaksa mungkin rahasia banget atau takut bocor, takut apa, bisa langsung nanti ke saya. Nah itu nanti kita punya lapor Kabalai namanya ya. Kita biasa sosialisasikan di nomor 0811 1841 911. Itu langsung masuk ke saya yang pegang gitu. Jadi tidak ada kebocoran kemana-mana seperti itu. Kalau khawatir ada pihak lain yang mengetahui dan dikhawatirkan ada apa-apa, bisa langsung ke saya. Siap. Bu, ini ada yang masuk lagi nih dari Simon yang ada di Semarang. Maaf, tapi saya pengen nanyain ini nih Bu. Bener gak sih Bu, minuman anggur merah itu aslinya termasuk jamu pada takarannya katanya? Anggur merah itu kan mungkin ada kandungan alkoholnya ya. Iya betul. Itu kalau ada alkoholnya jelas nggak sehat ya Bu ya. Itu ada kandungan alkoholnya. Jadi sejauh ini memang masuk kategori jamu, tapi dia kan masuknya ke pangan, maaf. Jadi bukan ke jamu. Kalau di pangan itu pangan itu ada kandungan alkohol itu dibagi-bagi. Pangan yang mengandung alkohol ada golongan A ya. Golongan A itu di bawah 5%. Itu yang misalnya kayak di kaleng-kaleng, minuman kaleng itu. Terus kemudian ada juga yang 5 sampai 18% itu yang golongan B. Nah, yang golongan C di atas 18%. Jadi yang untuk mabok-mabok tuh biasanya yang boleh ya, Bu. Ya, itu. Nah, itu memang di dalam pangan diperbolehkan begitu. Kenapa? Karena kan kita Indonesia nggak cuma orang Muslim aja ya, yang non Muslim ada, jadi itu kan mereka boleh minum dan secara internasional itu diatur demikian. Jadi Badan POM tidak mengatur sendiri, Badan POM mengikuti internasional, jadi ya nggak masalah. Gitu. Iya, asal sesuai. Nah, cuman kalau ya asal sesuai, ini belum bicara sesuai aturan. Jadi kalau di jamu itu kandungan alkoholnya itu hanya maksimum itu residu sifatnya. Karena kalau mengekstraksi bahan alam, herbal itu harus memang dengan alkohol. Dia alkohol dengan air dicampur begitu. Iya. Kalau air aja kita ngerendam temulawak dengan air sebulan ya nggak akan keluar sarinya gitu. Karena air itu tidak mampu menembus ke dalam sel-sel yang mengandung ibaratnya zat aktifnya itu. Yang bisa nembus adalah alkohol ya. Jadi harus dicampur alkohol. Tapi nanti dalam prosesnya itu dia diuapkan sehingga alkoholnya itu menguap semua, tinggal serbuk nanti. Nah, di dalam serbuk itu mungkin masih ada kalau diuji di laboratorium 0, sekian persen gitu. Itu sebagai bentuk residu. Itu aja. Kalau di jamu. Jadi insya Allah itu kalau dari sisi kehalalan itu halal karena kita udah nggak mungkin lagi sampai 0, betul-betul 0 kan itu proses produksi. Itu kalau di jamu ya. Nah, kemudian kalau bicara apa lagi tadi penggunaan. Kalau penggunaan ya itu sih tergantung
kalau itu digunakan sesuai ini ya aturan ya, takaran sesuai ya, Bu. aturan takaran ya nggak masalah ya, itu karena makanan. Betul. Jadi tapi kalau kita Muslim ya berarti minum alkohol Iya, ya. iya. Ini itu. Tapi kalau berlebihan ya pasti sesuatu yang berlebihan semuanya juga pasti nggak baik-baik Tidak saja. baik. Oke, baik. Baik kalau begitu, karena waktu juga sudah tidak banyak nih Bu, kita closing statement nih dari Bu Rus pada siang hari ini. Monggo silahkan untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu di Jawa Tengah ya, kita tahu bahwa Jawa Tengah ini adalah sentra herbal ya, mengandung punya banyak herbal yang bisa kita manfaatkan sebagai jamu. Maka yuk kita bareng-bareng, kita sama-sama dorong untuk jamu ini kita jaga gitu, sehingga kita sehat dengan jamu. Dan sudah terbukti ya, kemarin waktu COVID kemarin itu Indonesia bisa survive ya, di samping satu dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu di selain itu juga karena kita punya banyak herbal, jadi itu sangat membantu untuk bisa kita survive. Jadi saya mengajak Kang Mas dan Mbak Yu di Jawa Tengah juga untuk yuk kita nguri-uri tadi ya, dengan meningkatkan sektor perekonomian. Itu jadi sektor perekonomiannya. Kemudian yang kedua, kita sebagai masyarakat kita pun harus peduli sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat. Itu sepilar pengawasan itu ada 3, pemerintah, pelaku usaha dan pemerintah, kemudian masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus ada fungsi kontrol, peduli, dan kita meningkatkan literasi kita sehingga kita mampu memilih produk yang aman atau tidak. Dengan kalau BPOM punya tagline ceklik. Oh, ceklik ya. Cek kemasan, itu klik itu kan KLIK. Oh, jadi cek ya. Kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya. Jadi kemasannya harus baik, kemudian labelnya harus dibaca betul-betul, kemudian izin edarnya harus dipastikan itu izin edar yang sah, yang legal, kemudian kadaluarsa juga harus dibaca sehingga kita tahu yang kita konsumsi sudah kadaluarsa atau belum. Gitu, baik. Kalau begitu, terima kasih Bu Rus sudah hadir ya untuk Kang Mas dan Mbak Yu semuanya di Jateng Bicara, dan thank you buat Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita. Kalau terlambat mendengarkan live YouTube, nanti informasinya bisa langsung dicari di YouTube Jateng Radio. Kalau begitu, saya Risti undur diri bersama Ibu Rus dari selaku Kepala Balai Besar POM Jawa Tengah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita ketemu lagi kapan-kapan ya Bu. Semoga tidak bosan untuk kesini lagi ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.